Foto-foto luar biasa yang baru saja Anda saksikan tadi adalah hasil jepretan foto jurnalis harian Kompas Bahana Patria Gupta. Jadi langsung saja kita dengar lebih jauh bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Semeru yang kini perlahan mulai bangkit dengan Bahana Patria Gupta, foto jurnalis harian Kompas. Selamat malam Bung Bahana. Ini ada di mana ini? Selamat malam Mbak, saya ada di Balai Desa Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Oke, jadi ini Bung Bahana sudah ada di lokasi bencana sejak hari Sabtu malam ya, terjadinya kan Sabtu sore langsung mengarah ke sana? Betul, jadi jam 5 sore saya dapat kabar, saya langsung ya 30 menit mempersiapkan diri, yang primer saya bawa, saya langsung menuju lokasi Mbak. Oke, jadi yang harus saya tanya, saya udah masuk. Silakan. Jam 11 malam saya baru masuk ke lokasi, bisa nembus lokasi, alhamdulillah. Nah, ini yang harus saya tanyakan, bagaimana kondisi kesehatan Anda setelah lebih dari 1 pekan ini dalam tanda kutip berkantor di sekitar lereng Gunung Semeru? Kalau saya pribadi sih kondisinya masih prima Mbak, jadi masih fit karena saya bisa mengatur ritme lah ya. Jadi maksudnya kapan waktu istirahat, kapan waktu harus jalan, segala macamnya itu. Tapi yang jelas waktu yang terbaik untuk bekerja adalah saat Gunung Semerunya terlihat dengan jelas, karena itulah pengamatan itu tanda-tanda yang paling aman. Jadi kalau kita bekerja di sini, jadi kalau udah tertutup kita menjauhi lokasi bencana, istirahat. Jadi gitu Pak. Nah, selama 1 pekan ini masyarakat melihat hasil jepretan Anda di harian Kompas maupun di kompas.id. Yang ingin kami tanyakan, sebenarnya saat ini kondisi warga di sana, korban bencana Gunung Semeru ini seperti apa saat ini? Sejauh ini Mbak, mereka ini kondisinya bisa dibilang kalau untuk logistik segala macam itu cukup tertangani ya. Cuman masalahnya kan mereka juga perlu kepastian di mana dia tinggal. Jadi kalau saya masuk ke sebuah dusun gitu, mereka akan bilang selalu gimana ya nanti ke depannya ya, tinggal di mana ya, harus seperti apa ya. Nah itu yang kayak gitu sih Mbak. Oke, jadi memang faktor psikologis itu sangat kentara begitu ya? Betul. Tapi Mbak, bagaimana dengan cara warga untuk kemudian merefleksikan duka mereka, merefleksikan luka mereka di balik musibah? Kita banyak melihat ini ada aksi kepedulian yang diberikan oleh masyarakat, ada juga yang berusaha menghibur anak-anak. Tapi sejatinya bagaimana sih sisi psikologis masyarakat yang jadi korban bencana Semeru ini? Kalau saya lihat sih sebenarnya mereka itu untuk yang di sisi saya Mbak, mereka masih lebih baik ya dalam arti ini mereka masih di sisi Bung Bahana itu maksudnya gimana? Di sisi Lumajang yang di Pronojiwo ini Mbak, karena kan ada 2 tempat karena kita terputus oleh jembatan Geladak Perak yang terputus itu toh. Jadi di sini mereka menurut saya malah belajar banyak dari mereka karena mereka masih menganggap bahwa mereka bisa hidup itu udah lebih baik banget gitu loh. Jadi mereka masih bersyukur ya. Nah, cuman permasalahannya memang saat ini sepertinya semua orang pada ingin bantu, Mbak ya. Jadi pada ingin bantu, padahal mereka di sana juga lagi ada proses evakuasi barang-barang. Tapi akhirnya saya nggak ngelihat apakah bantu mereka itu ikhlas ya Mbak, yang orang-orang yang datang, karena di sini malah kayaknya lebih banyak keinginan untuk melihat lokasi yang hancur dan selfie Mbak, kalau menurut saya ya, daripada mereka membantu itu loh kayaknya. Maksudnya kalau saat ini lebih baik masyarakat ini sudah menentukan di mana titik dia harus mendrop bantuan atau mungkin lewat badan-badan, jadi sehingga gitu ya? Betul Mbak, jadi di sini kita tidak usah terlalu crowded karena mereka juga perlu ketenangan sih menurut saya, karena untuk mengevakuasi barang segala macam, dan yang paling penting lagi adalah tempat mereka itu adalah tempat yang masih rawan, jadi sewaktu-waktu itu masih bisa terjadi, dan kalau itu terjadi mereka tanpa bekal bagaimana harus mengevakuasi diri, itu pasti akan ada bencana selanjutnya menurut saya sih. Oke, tapi ini kan kita yang ingin digarisbawahi adalah bagaimana kemudian bangkit dari bencana Semeru. Anda melihat tidak titik-titik optimisme di tengah masyarakat yang jadi korban bencana Semeru saat ini? Saya pikir titik optimismenya itu mereka tidak bersedih terlalu lama ya. Maksudnya beberapa kali saya bertemu dengan warga yang terdampak, mereka oke, saya tinggal di pengungsian. Saya siap untuk dipindahkan. Jadi mereka tidak berlarut-larut dengan kenangan akan kampung halamannya, rumahnya, karena mereka juga sadar bahwa tempat mereka selain sudah tidak bisa dihuni, masih sangat rawan terkena erupsi susulan. Seperti itu Mbak. Tapi sejauh ini warga yang mengungsi terlihat semangat ya?
Ya terlihat semangat juga bisa dibilang enggak juga Mbak ya, karena bagaimanapun juga tempat pengungsian itu kan tempat darurat ya. Betul, betul. Jadi mereka tetap hanya memanfaatkan tempat pengungsian ini hanya pas saat malam hari. Jadi pas pagi sampai siang, sampai sore mereka akan kembali ke rumah untuk memberes-beresin ya barang-barang yang bisa diselamatkan untuk modal mereka hidup di tempat yang baru gitu loh Mbak. Baik, Bung Bahana Patria Gupta, fotojurnalis harian Kompas, terima kasih atas waktu Anda di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya, sampai dengan nanti kembali ke rumah di Surabaya. Surabaya, Mbak. Di Surabaya, Jawa Timur. Baik, terima kasih sekali lagi, selamat malam, sampai ketemu lagi.